Halo, jumpa lagi dengan podcast ngopibareng.id. Kali ini kita ketemu dengan kedatangan tamu seorang yang hebat. Dia dulu mantan jurnalis, sekarang pun meski sudah tidak menjadi jurnalis, tapi dia tetap punya posisi yang hebat. Dia adalah Ketua DPRD Surabaya, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Mas Adi Sutarwiono. Selamat datang Mas Adi. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya panggilnya Mas aja ya Mas ya? Ya. Momennya kan momen Sumpah Pemuda kemarin Mas. Jadi biar masih tetap kelihatan muda gitu Mas. Iya. Oke. Mas, ini kan masa pandemi Mas. Pandemi, terus satu sisi kita juga lagi melakukan kampanye untuk pemilihan wali kota Surabaya. Nah, gimana Mas? Puyeng atau gimana Mas? Ya ini lagi gawe banyak orang, dan kebetulan saya menjadi ketua tim pemenangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Mas Erik Cahyadi dan Mas Armuji. Di PDI Perjuangan kami sadar ketika awal kampanye itu akan muncul pasti akan muncul kehebohan banyak orang. Seperti pendaftaran pada tanggal 4 September 2020, Mas Adi jalan kaki diantar sama Mas Armuji, diantar jalan kaki menuju KPU oleh ribuan banyak orang. Kemudian kami dapat instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk membentuk Satgas COVID, Satgas Penegak Disiplin COVID. Gitu ya. Nah, sudah kami bentuk. Ketuanya Pak Syukur Amaluddin bersama seluruh teman-teman yang lain yang tugasnya adalah memastikan seluruh kampanye Pak Eri dan Mas Eri dan Mas Armuji itu berlangsung dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Misalkan harus menjaga jarak, sehingga sebelum kampanye deskripsinya seperti ini. Sebelum kampanye kami akan datang dan kami evaluasi, kami asesmen berdasarkan protokol kesehatan, apakah kemudian sudah sesuai prosedur standar yang kita tetapkan. Tempat duduk harus berjarak, kemudian harus memakai masker, kemudian ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer untuk para yang hadir di situ. Kalau itu tidak tercapai, kami tidak akan datang, Mas Eri dan Mas Armuji nggak akan datang ke lokasi kampanye. Berarti sebelum kampanye itulah dilakukan pembenahan lebih dulu terhadap tempat duduk, kemudian masker. Kalau nggak ada masker bagaimana? Kami harus menyediakan masker, gitu. Sehingga yang datang itu pakai masker. Oke, sebelum kita masuk ke materi kampanye tadi yang ada asesmen itu, saya ingin tanya sebenarnya waktu pendaftaran ke KPU itu apakah menjadi catatan khusus sehingga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan satgas untuk mengawasi jalannya kampanye? Saya diperingatkan keras oleh DPP PDI Perjuangan. Karena sudah diwanti-wanti untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Namanya orang juga lagi bergembira, lagi mau mendaftarkan juga. Semakin banyak orang yang hadir di situ, saya nggak bisa membatasi, karena itu datang dari seluruh penjuru Surabaya, ingin mengantar Mas Erik dan Mas Armuji datang ke KPU mendaftarkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. Gitu. Saya mendapat teguran keras dari DPP karena itu sangat membahayakan. Jadi DPP menyampaikan pada saya bahwa yang utama harus dipegang teguh adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai tertular COVID-19. Jadi kuncinya adalah melakukan tindakan preventif yang itu memungkinkan orang untuk tidak terpapar COVID-19. Maka dari itu muncullah Satgas itu. Ya, saya nggak tahu apakah itu sebab akibat. Tapi setelah itu, karena keputusan membentuk Satgas itu juga diperintahkan kepada seluruh kabupaten kota dan provinsi yang sedang mengadakan pilkada serentak. Semoga bukan berkaca dari pendaftaran Surabaya Satgas itu.
Mas, soal Satgas ini sebenarnya apakah itu memang cuman gimmick kampanyenya PDIP biar terkesan dia mengikuti protokol kesehatan, atau memang dia menjalankan fungsi-fungsi Satgas yang sesungguhnya sampai seperti kata Mas Awi tadi bilang kalau harus ada asesmen sebelum ada pasangan Mas Eri Cahyadi dan Pak Armuji datang gitu. Ya kami menerjunkan tim sebelum Pak Armuji dan sebelum Mas Eri dan Pak Armuji itu datang ke lokasi, misalkan 2-3 jam sebelumnya, untuk memastikan bahwa lokasinya itu memang layak. Kami juga misalkan Rakecapsus, rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan yang semula mau dihelat di salah satu hall di hotel harus kami pindahkan. Secara mendadak, tempatnya ada di DPD, cuma 70 orang, tapi yang lainnya mengikuti di balai-balai pertemuan di 31 daerah, 31 kecamatan. Ada 1.700 orang yang terlibat, kemudian 70 orang sentral kegiatannya ada di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, karena kami nggak punya ruang pertemuan, kami meminjam ke kantor induk partai di Jawa Timur. Kemudian kawan-kawan ranting, anak ranting, dan kemudian PAC mengikuti dari kecamatannya masing-masing melalui layar screen. Dan itu metode yang kami jalankan di tengah situasi masa pandemi COVID-19. Oke. Mas, kalau pernah nggak suatu saat misalnya Satgas ketika dia asesmen ternyata tidak layak sesuai dengan protokol kesehatan, terus apa yang dilakukan oleh Satgas ini? Salah satunya adalah merekomendasi Mas Eri atau Mas Armuji untuk tidak datang. Ada pernah diundang di salah satu sedekah bumi yang banyak orang yang tidak memakai protokol kesehatan. Kemudian Mas Eri mengatakan saya tidak datang ke tempat itu karena sangat rawan terjadi penularan COVID-19. Bagaimana meyakinkan kepada warga yang sudah terlanjur datang ketemu dengan Mas Eri, dengan Pak Armuji? Itu tugas tim untuk menjelaskan. Karena bagaimanapun yang kami pegang teguh perintah dari DPP, yang paling utama ada keselamatan rakyat. Keselamatan, oke. Jadi kami juga tidak awur-awuran untuk melakukan kampanye. Oke. Mas, ini kan kita sudah masuk pada media pada era di mana semuanya serba digital. Apakah kampanye fisik ini sebenarnya sudah mulai bisa disubstitusi misalnya dengan kampanye lewat internet, Facebook, media sosial dan sebagainya, seperti itu, Mas? Kira-kira? Saling melengkapi ya. Masyarakat Surabaya yang begitu luas dan banyak detailnya, ya, masih membutuhkan perjumpaan fisik, masih membutuhkan sentuhan-sentuhan personal, sehingga kampanye pertemuan fisik pun masih kami tempuh sebagai salah satu cara untuk membangun dukungan masyarakat. Mas Eri Cahyadi itu bisa satu hari 10-15 titik kegiatan. Oh ya? Begitu. Berangkat pagi sampai malam hari. Mas Armuji pun juga demikian. Oke. Jadi begitu kedua orang ini dengan intensitas kegiatan yang sangat tinggi. Hari ini bahkan bulan-bulan hari ini kami membentuk juru kampanye di tingkat kelurahan. Jadi mereka kawan-kawan mewakili pasangan calon untuk bertemu masyarakat dengan protokol kesehatan juga. Di semua kelurahan, 154 kelurahan. Kalau misalnya di PDIP sendiri, kalau misalnya kontak fisik perjumpaan secara personal itu, apakah ada target misalnya dalam sehari atau dalam bulan ini harus bisa menjangkau berapa orang untuk melakukan perjumpaan fisik seperti itu, Mas? Awal-awalnya semua kecamatan harus pernah diinjak kakinya. Mas Eri Cahyadi dan Mas Armuji harus pernah menginjakkan kaki di 31 kecamatan. Dan itu sudah kami 31 sudah dikunjungi semua. Kemudian sekarang beranjak ke 154 kelurahan. Itu harus dikunjungi semua. Karena bagaimanapun sebagai calon pemimpin Surabaya, beliau-beliau ini, Mas Eri dan Mas Armuji harus mengetahui kondisi masing-masing wilayah yang tentu pasti berbeda-beda.
wilayah misalkan Tenggilis Mejoyo tentu berbeda dengan Penjaringan Sari, beda dengan Bubutan dan sebagainya. Berarti tidak ada misalnya dalam satu pertemuan harus mengumpulkan berapa massa gitu? Maksimal 50. 50. Maksimal 50. Okay. Dalam surat undangan, dalam surat perizinan kami ke Satgas Covid kota, kemudian ke Polrestabes kami cantumkan 50. 50. Iya, 50 orang. Karena itu yang diperkenankan oleh PKPU. Peraturan KPU. 50 itu kan kalau misalnya dalam sebuah wilayah kelurahan atau kecamatan itu tergolong sedikit kan? Iya. Nah, bagaimana mensiasati sampai untuk menjangkau yang kita, lain sebenarnya? Sebelum kawan-kawan mengundang, sebelum Mas Eri dan Mas Arwuji datang, gitu, itu dievaluasi siapa yang diundang. Adalah simbol-simbol massa, simbol-simbol warga. Yang karena itu dari hasil pertemuan ini bisa menularkan. Jadi tetap harus ada perhitungan terhadap mereka yang diundang. Lebih rumit kelihatannya Mas dibandingkan kampanye sebelumnya. Kami harus belajar itu. Rumit bukan berarti tidak bisa. Sekalipun rumit, kalau dipelajari setapak demi setapak, yuk juga akan bisa dijalankan. Kemudian hari-hari ini kami juga sedang melatih 10.384 saksi. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin dijadikan satu dalam sebuah forum. Gitu. Kami harus mecah-mecah dalam 176 titik kegiatan. Dan kami harus selesaikan itu sampai akhir Oktober ini, pelatihan saksi. Di mana satu titik kegiatannya sekitar 50 sampai 70 orang. Karena per 1 November pelatihan saksi sudah kelar, sudah selesai. Stressingnya gimana Mas? Pilkada kali ini dengan dibandingkan pilkada dengan sebelum-sebelumnya? Ya pasti banyak mengalami pembatasan ya. Banyak mengalami pembatasan. Kami sering disemprit Bawaslu, kami sering diingatkan oleh pihak kepolisian, kemudian kami sering diingatkan oleh Satgas Covid-19 di Kota Surabaya. Diingatkan, Mas itu ada yang tidak sesuai protokol kesehatan, ya kami tegur yang menyelenggarakan itu. Dalam kampanye itu apakah melulu materi soal kampanye, apa juga dalam kampanye itu juga disampaikan soal protokol kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan warga? Kan kalau misalnya Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji jadi terus banyak warga yang tertular, itu kan juga otomatis menjadi beban buat Kota Surabaya. Kami sampaikan seperti itu, bahwa masyarakat juga sudah tahu bahwa kampanye ini berlangsung di masa pandemi COVID-19. Sekalipun tesnya sekarang dari hari ke hari Surabaya semakin baik, dan saya dengar ada 63 kelurahan di Surabaya yang masuk zona hijau, dan Surabaya adalah saat ini kota yang berisiko rendah terhadap penularan COVID-19. Tapi ketaatan pada disiplin protokol kesehatan itulah yang menjadi kunci kami untuk menjalankan kampanye sekarang ini. Ada keluhan nggak Mas dari misalnya simpatisan dari akar rumput PDI? Pasti dong. Kenapa kok ini dibatasi gitu? Pasti ada. Pernah ada satu kampanye itu di daerah barat, sudah terlanjur mengundang banyak orang, dan kemudian kami mendapat teguran itu dari pihak Bawaslu. Iya. Teguran karena terlalu banyak orang yang hadir. Banyak orang. Bagaimana untuk mengendalikan jumlah orang yang hadir? Berangkat dari pengalaman itulah kemudian kami sebelum kampanye digelar ada tim yang turun ke lapangan, tim advance ya. Untuk mengecek kelengkapan yang dari lapangan itu. Ini memang agak rumit ini. Kampanye rapat akbar juga diadakan dan berganti dengan kampanye kecil. Dan sampai hari ini juga KPU belum cetak APK. APK kampanye, padahal waktu kampanye ya kurang sekitar 40-an hari lah. Kalau dengan model kampanye yang seperti ini, dengan jumlah yang terbatas, terus orang yang hadir juga tidak semua orang awam nggak bisa hadir, gitu kan, cuman misalnya diambil orang yang dianggap sebagai key opinion leader yang hadir itu. Dalam evaluasi PDIP Surabaya sendiri, kira-kira efektivitas kampanye yang dilakukan dengan model seperti ini itu sudah tercapai atau gimana Mas? Apa sebenarnya ada harus yang dikejut lagi dengan?
kampanye itu pada prinsipnya mempromosikan calon sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, dan itu bisa melalui beberapa media, misalkan baliho, billboard, kemudian spanduk, poster, stiker, dan kemudian ada lagi brosur gitu ya. Kemudian kami juga harus melakukan pertemuan tatap muka gitu. Kemudian karena di masa pandemi ini memang betul akan menjadi pertarungan kuat di jaringan. Jadi siapa yang menguasai jaringan masyarakat, itulah yang menurut saya salah satu kunci untuk menangkan ini. Maka saya melihat misalkan hari ini begitu berharganya RT RW, Bu Mantik, ya, Bu Kader Jentik gitu ya, Posyandu, PKK dan sebagainya. Karena beliau ini kemudian akan bisa mengantar kami ke rumah-rumah penduduk untuk mempromosikan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kemudian PDI juga akan berkampanye keliling kampung gitu ya, dengan sedikit orang, tapi kemudian akan dengan bagian brosur dan stiker dan sebagainya itu. Satu sisi jadi malah menguntungkan warga sendiri karena ada perhatian yang lebih lewat Bu Jentik, lewat RT RW, karena mungkin waktu dulu ketemu besar terus RT RW mungkin diabaikan atau gimana seperti itu. Iya, memang kampanye ini memang akan sangat efektif kalau kemudian juga melibatkan simbol-simbol atau key person dari di masyarakat. Gitu. Dan kebijakannya juga ke depan Mas Ari Cahyadi dan Mas Amuji akan berusaha untuk menaikkan insentif lagi untuk RT RW, PMK, kemudian menaikkan lagi insentif untuk kader-kader Posyandu, Bu Mantik dan PAUD dan sebagainya. Itu sebagai salah satu hal yang harus ditebus lah gitu. Oke. Sejauh ini gimana Mas progresnya Mas? Pasangan kemarin Populi sudah merilis survei dan memang kami unggul di angka 4%, sekalipun dengan margin error 4% juga. Berarti kami harus berpendapat pilkada ini masih dalam kompetisi yang sangat sengit. Apalagi undecided voternya masih sekitar 48%. Jadi siapa yang berlari kencang untuk bisa mencapai titik finish, ya itu yang akan memenangkan ini. Tapi saya memberi catatan bahwa Mas Ari Cahyadi dan Mas Amuji itu saya sendiri terkejut bisa melampaui pasangan sebelah gitu ya, di angka yang 4% itu. Seharusnya dia belum, seharusnya kedua pasangan calon belum. Mungkin di akhir November atau di awal Desember, tapi ini cepat sekali. Mungkin dugaan saya mungkin karena dia ada dukungan yang masif dari PDI Perjuangan bersama partai-partai politik pendukung yang lain, misalkan kayak PSI, Partai Bulan Bintang, Pemuda Pancasila, dan kemudian Hanura, Partai Berkarya, dan partai satu lagi saya lupa. Kemudian ada juga dukungan dari yang sangat masif dari Bu Risma dan jaringannya. Bagaimanapun Bu Risma adalah wali kota Surabaya yang 10 tahun berhasil membina jaringan-jaringan sosial politik di Surabaya. Jangan-jangan Mas Heri memang sudah terkenal sejak awal, Mas. Jadi nggak perlu. Kalau sebelumnya di beberapa survei masih sedang-sedang aja, sedang ya. Jadi popularitas dan elektabilitasnya belum dongkrak. Ya. Tapi begitu diumumkan rekomnya oleh PDI Perjuangan langsung naik. Mas, ini kan kampanye ini memang satu sisi dia membutuhkan karena dalam kondisi pandemi dia tidak terlalu melibatkan banyak massa gitu kan. Tapi sisi yang lain itu kan untuk logistik misalnya untuk penyediaan fasilitas protokol kesehatan itu kan wajib dilakukan. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa, Mas? Tanggung jawab tim relawan dan penyelenggara. Budgetnya lebih membengkak lagi dong Mas. Iya, tapi kan sekarang masker itu bukan lagi seperti awal Maret yang orang masih merasa kesulitan sekarang mencari masker. Mencari masker sekarang gampang gitu. Jadi bukan sebuah kesulitan lagi untuk melakukan. Kalaupun mencari pencuci
pencuci tangan dalam wastafel itu ya bisa saja. Sekarang semua rumah hampir punya. Gitu. Okay. Jadi bukan alat yang berarti yang terlalu mewah gitu. Oke. Jadi satu sisi memang kampanye bisa tetap berjalan. Hanya memang kesulitannya adalah mengatur berapa banyak orang yang datang. Jadi itu. Mengatur berapa banyak orang yang datang. Undangnya 50 tapi yang datang kadang 100, kadang 150 gitu. Sehingga kelihatan berjubel. Kami tegur juga ada kampanye seperti itu. Oke. Yang di luar undangan itu terus nasib mereka ngapain Mas kalau misalnya kampanye? Ya mereka juga ingin melihat keramaian, melihat sosok calon wali kota Mas Eri dan atau calon wakil wali kota Mas Armuji gitu ya. Mereka juga ingin berjumpa juga, misalnya bersalaman dan sebagainya. Nah, salaman itu yang agak susah itu Mas, kadang-kadang dianggap sogok. Sekarang diganti begini aja. Oke. Dan semua juga sudah tahu sekarang. Jadi menurut saya juga kampanye ini turut mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Masih aja misalnya ada yang mengajak salaman, tapi kamu harus dengan sopan menyampaikan bahwa tidak boleh bersalaman. Tapi evaluasi Mas Awi sendiri misalnya dari kampanye awal kampanye sampai dengan sekarang misalnya itu kesadaran warga untuk menjalankan protokol kesehatan dalam forum kampanye itu semakin meningkat atau sebenarnya ya stagnan gitu-gitu aja sih, kalau ada diingatkan baru mereka akan melakukan. Iya, itu dinamika lah. Oke. Ya, kami terus mengawal itu. Kami DPP PDI Perjuangan itu memerintahkan seluruh kegiatan kampanye sampai pencoblosan itu dilakukan dengan standar protokol kesehatan. Maka dibentuk Satgas penegak disiplin COVID-19 itu. Oke. Sebetulnya bukan apa-apa, sebetulnya adalah untuk menjaga kita semua agar terhindar terpapar COVID-19. Satgas sendiri ada berapa orang Mas di DPP? Ada 30-an orang ya, cukup banyak ya. Dia akan terjun ke wilayah-wilayah di mana Mas Eri saya di. Dan rata-rata anak muda. Iya. Kerja keras juga mereka. Iya. Gitu sih, kerja keras dan mereka bisa mendampingi ya. Sebetulnya pekerjaan mereka adalah mendampingi penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye. Oke. Ada pesan mungkin Mas yang ingin disampaikan kepada? Ya, saya pengen dan kita semua pengen Pilkada Surabaya tanggal 9 Desember 2020 itu berlangsung dengan aman, lancar dan terpilih siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota baru yang nanti akan menggantikan Bu Risma dan Mak Wisnu Saktibuwana. Ini adalah pilkada di masa pandemi COVID-19 yang baru pertama kali dialami Indonesia. Tapi menurut saya KPU dan pemerintah sudah memastikan bahwa seluruh tata penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pencoblosan di TPS itu berlangsung berdasar standar protokol kesehatan. Saya berharap warga masyarakat itu berpartisipasi penuh dengan memilih di TPS-TPS yang menjadi penempatan mereka. Jangan golput dan kemudian tolak politik uang. Nah, itu yang penting itu Mas, tolak politik uang. Oke, Sobat Kopi Bareng, itu tadi wawancara singkat kita dengan Mas Adi Sutarbiono atau Mas Awi, biasa dipanggil. Kita berbicara soal kampanye di masa pandemi. Nantikan podcast lain Ngopi Bareng.id di lain waktu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.